Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang isim mabni, yaitu isim yang tetap atau tidak berubah. Di antaranya isim isyarah, isim mausul. Yang ketiga adalah isim domir. Kemudian isim domir itu terbagi atas dua, yaitu domir baris dan mustatir. Baris-baris itu terlihat, kemudian mustatir itu tersembunyi. Kemudian barisnya terbagi atas dua, yaitu munfasil dan muttasil. Di video sebelumnya kita membahas tentang domir baris munfasil, domir yang kelihatan dan terpisah. Sekarang kita akan membahas domir baris muttasil, domir yang nampak kelihatan dan muttasil tersambung. Oke, kita bahas. Baris berarti tampak, muttasil berarti tersambung. Jadi domir baris muttasil adalah domir yang nampak dan tersambung. Domir jenis ini masuk ke isim, masuk ke fiil, dan juga masuk ke huruf. Kita akan bahas satu persatu dulu. Domir baris muttasil yang masuk ke isim. Dia berkedudukan jar karena memang sebagai mudhof ilaih. Contoh, di situ sengaja kita buat kolom domir munfasilnya ya. Wahumahum, yahunahuna, dan seterusnya. Sedangkan domir mutasilnya yaitu isim plus domir mutasil di situ, contohnya lafadz kitabuhu. Kitabu itu kan isim ya, kemudian hu-nya inilah yang dimaksud domir mutasilnya. Ini hu-nya ini. Kemudian kitabuhuma ini yang dimaksud domir mutasil. Kitabuhum ini domir mutasil. Kitabnya adalah isim ya. Kemudian kitabuha ini juga domir mutasil. Ini domir mutasil. Domir baris mutasil, 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 dan seterusnya. Nah, kemudian contoh lafadz kitabukum. Kita ambil dari sini. Kita ambil dari kitabukum. Mana kitabukum yang ini ya? Kita ambil contoh dari satu, yaitu kitabukum. Kata kum ini tersambung dengan isim, yaitu kitab. Ya, lafadz kum ini tersambung dengan kitab. Nah, kata kitab ini sebagai mudhof. Kitabu mudhof, kumnya mudhof ilaih. Kata kum, jadi kitabukum mudhof mudhof ilaih. Kitabi mudhof mudhof ilaih. Kitabuka mudhof mudhof ilaih, itu ya. Kata kum nomor 3 bentuknya nampak atau baris dan posisinya tersambung muttasil. Maka lafadz kum ini disebut domir baris muttasil. Kata kum sebagai mudhof ilaih, dan kita pernah mempelajari bahwa mudhof ilaih itu i'rabnya majrur. Contohnya babul fasli, babu mudhof, al fasli mudhofun ilaih. Yang namanya mudhof ilaih itu majrur. Maka kata kum ini sebagai mudhof ilaih berarti kemudian i'rab mudhof ilaih adalah majrur. Berarti lafadz kum ini walaupun dia dia karena memang dia mabni, maka dia berkedudukan jar karena dia sebagai mudhof ilaih. 5. Kesimpulannya, kata kum berkedudukan jar karena sebagai mudhof ilaih. Dalam bahasa mengi'rabnya fi mahalli jarrin li'annahu mudhofun ilaih. Kemudian nomor 6, cara mengi'rab lafadz kum adalah begini. Lafadz kum adalah kategori domir baris muttasil. Maka i'rabnya domir baris muttasil. Kata kum mabninya dengan harokat sukun, lafadz mimnya disukun, maka mabniun ala sukun. Kemudian menempati i'rab jar pada lafadz kitabukum ya. Nanti tergantung konteks kalimatnya sebenarnya. Karena di sini contohnya kitabukum, maka kumnya ini adalah mudhof ilaih dan dia majrur. Maka dia menempati i'rab jar fi mahalli jarin karena dia sebagai mudhof ilaih li'annahu mudhofun ilaih. Hasilnya kum, kita i'rab kum dari lafadz kitabukum ya. Kum domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin li'annahu mudhofun ilaih. Nah, ini untuk domir baris muttasil yang nyambung ke isim. Tadi contohnya lafadz kitab itu kan isim. Nah, NB, alif lam dan domir tidak boleh masuk ke isim secara bersamaan. Jika ada alif lam, contohnya al-kitabu, maka tidak boleh ada domir. Maka nggak bisa al-kitabuhu, al-kitabuka, al-kitabi, seperti itu tidak boleh. Tidak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh ada domir. Kemudian juga jika ada domir,
contohnya kitabuhu, maka tidak boleh ada alif lam. Nggak boleh al-kitabuhu. Jadi ketika ada alif lam tidak ada domir, kemudian jika ada domir tidak boleh ada alif lam. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Tadi kita bahas domir baris mutasil masuknya ke isim. Kita buka gitu ya. Kitab ini adalah isim. Sekarang domir baris mutasil masuknya ke huruf. Nah, ini kita lihat contohnya. Lafad, kita ambil contoh hurufnya yaitu lafad min. Min adalah huruf. Nah, min adalah huruf. Kemudian hu-nya inilah adalah namanya domir baris mutasil. Min huma, min hum, min ha, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Nah, ini yang diberi lingkaran ini, itulah yang kategori domir baris mutasil. Kemudian contohnya begini, min hu. Kata hu bersambung dengan huruf, yaitu min. Jadi min hu itu terdiri dari huruf jar, min, kemudian hu-nya adalah domir baris mutasil. Huruf min sebagai huruf jar. Lafad hu sebagai ismun majrurun. Isim majrur ya, karena setelah huruf jar pasti isim majrur. Kemudian kata hu bentuknya nampak atau baris dan posisinya tersambung, mutasil. Maka lafad hu ini disebut dengan domir baris mutasil. Kemudian kata hu ini sebagai isim majrur ya, karena min adalah huruf jar. Kemudian i'rab isim majrur adalah majrur. Maka ia berkedudukan jar. Kesimpulannya, kata hu ini berkedudukan jar karena memang sebagai isim majrur. Dalam bahasa mengi'rabnya fi mahali jarrin li'annahu ismun majrurun. Kemudian sekarang kita berikan contoh lafad hu-nya, mengi'rabnya bagaimana? Kitabuhu dari lafad minhu ya. Jadi sekali lagi tergantung konteks kalimatnya, karena ini dimasuki huruf ya, min huruf jar, maka hu-nya adalah isim majrur. Kata hu adalah kategori domir baris mutasil, maka domir baris mutasil. Kata hu adalah mabni dengan harokat domah, maka mabniun ala domi. Kemudian dia menempati i'rab jar fi mahali jarin, karena sebagai isim majrur di annahu ismun majrurun. Maka hasilnya lafad hu pada lafad min hu ya, hu-nya domir baris mutasil mabniun ala domi fi mahali jarin di annahu ismun majrurun begitu. Kemudian selanjutnya ini yang agak panjang. Pertama tadi domir baris mutasil, domir yang nampak, yang nyambung. Pertama nyambungnya ke isim, contohnya kita buka tadi. Kemudian yang kedua nyambungnya ke huruf minhu. Nah sekarang ternyata domir baris mutasil pun bisa nyambung ke fiil. Oke, domir baris mutasil yang tersambung ke fiil dapat menempati dua kedudukan. Pertama kedudukan rofa sebagai fa'il, yang kedua berkedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Jangan dipikirkan dulu, nanti akan kita praktekkan lebih mudahnya. Domir baris mutasil, domir yang nampak dan tersambung, yang masuk ke fiil dan berkedudukan rofa. Oke, kita baca. Domir baris mutasil bisa masuk ke fiil, berarti fiil madi, mudhari, dan amr, yang berkedudukan sebagai fa'il. Banyak pelajar menganggap bahwa yang namanya fa'il adalah manusia. Padahal fa'il juga bisa berbentuk domir baris mutasil. Jadi jadi fa'ilnya bentuknya dari domir baris mutasil. Jadi banyak santri-santri kita masih menganggap bahwa yang namanya fa'il adalah manusia. Bahkan fa'il pun bisa bukan manusia. Contohnya nazala al-matoru, hujan turun, itu juga termasuk fa'il ya, al-matorunya. Oke, kita ambil contoh dari fi'il madi dulu. Oke, mungkin terlihat ya. Oke, fataha, fatahu, dan seterusnya. Tentu untuk mempelajari tasrifan seperti ini bisa dipelajari di pelajaran sorof tentunya ya. Fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtum, dan sebagainya. Nah, fataha ini kan adalah fi'il. Nah, kemudian mana fa'ilnya? Mana domir baris mutasilnya untuk lafaz fataha yang pertama? Tidak ada. Tapi kalau yang kedua, fataha, ini dia fa'ilnya, alif. Maka ini dia bentuknya, ya, alif. Disebut alifnya ini namanya alif isnaini. Yang kedua, fatahu. Fatahu fi'il, wawunya adalah fa'il.
dan dia domir baris muttasil. Ini bentuknya wawu dan disebut wawu jamaah. Adapun alifnya namanya alif fariqoh. Alif yang terletak setelah setelah wawu jama. Kemudian fatahat ini tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk domir baris mutasilnya, tidak ada fa'ilnya, tidak nampak fa'ilnya sama seperti dengan lafadz fatahah. Kemudian yang nomor 5, fatahata, ini alif fa'ilnya atau domir baris mutasilnya. Kemudian fatahna, ini dia nun, na-nya disebut nun niswa. Kemudian fatahta, kemudian fatah tuma, ini tak ini adalah domirnya, maka tak ini adalah tak disebut dengan tak mutaharikah. Kemudian fatah tuma juga yang dimaksud adalah tu-nya, adapun maknya adalah zaidatun. Ya, jadi mulai dari sini sampai sini ya. Nah, ini semuanya tak mutaharikah. Gitu. Fatah fatah tuma, fatah tum, fatah ti, fatah tuma, fatah tunna, fatah tu. Nah, itu namanya domir baris mutasil dan dia sebagai fa'il. Nah, dan ini ada tambahannya, ya, fatah tum, seumpama mimnya zaidatun, fatah tuma, maknya zaidatun, kemudian fatah tunna, yang dimaksud fa'ilnya adalah tu-nya, kemudian na-nya adalah zaidatun. Kemudian sudah kita hapus. Tinggal terakhir fatahna, ini fa'ilnya domir baris mutasilnya adalah lafadna dan disebut dengan na mutakallimin. Oke, sekarang kita jelaskan dulu. Contoh, kita ambil lafad fatah tu. Nah, ini dia lafad fatah tu. Fatah tu kata ini terdiri dari fi'il fa'il. Kemudian fatah tu ini terdiri dari fi'il fa'il. Fatahnya fi'il, tu-nya adalah fa'il. Huruf tu sebagai fa'il yang i'robnya marfu. Huruf tu adalah sebagai fa'il dan dia i'robnya marfu. Yang namanya fa'il kan marfu ya. Maka disebut dengan fi mahalli raf'in li annahu fa'ilun. Tadi sudah kita pelajari hal itu. Maka cara mengi'rab lafadz tu-nya itu adalah tu domir baris muttasil mabniun ala dhammi. Lihat harokatnya adalah dhammah, maka mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in li annahu fa'ilun. Karena tu adalah fa'il, fatah fi'il, tu fa'il gitu ya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Kemudian domir baris muttasil pada fi'il mudhari. Kalau tadi pada fi'il madi, sekarang pada fi'il mudhari. Saya rasa sama saja seperti di fi'il madhi. Saya ulangi lagi. Kita balik ke fi'il madhi. Yang fi'il, nah ini, oke. Nah, huruf alif disebut, huruf alif setelah wawu jama pada lafadz fatahu, ini kita baca. Huruf alif setelah wawu jama pada lafadz fatahu disebut alif fariqoh, yaitu alif pembeda, atau disebut juga dengan alif tanda jama. Kemudian tak mutaharikah, tak hidup. Tak mutaharikah itu, ini tak mutaharikah ya, yaitu tak hidup. Nah, tak hidup itu kan bisa tak, bisa ti, bisa tu, bisa tati tu. Yang penting tidak sukun, tidak tak sakinah ya. Begitu. Bisa juga disebut dengan tak fa'il. Kemudian kalau kita lihat di situ, ada dua fi'il pada fi'il madi yang bentuk domirnya, yang bentuk domir sebagai fa'ilnya tidak nampak atau mustatir. Nah, ini dia lafadz fatahah. Ini tidak ada ini domir baris mutasilnya. Begitu juga fatahat tidak ada domir mutasilnya. Kalau ini taknya tak apa? Kalau ini taknya ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan makna muannas ya, begitu. Jadi untuk lafadz fatahah dan fatahat nanti kita akan mempelajari bahwa dia itu mustatir fa'ilnya. Domirnya domir mustatir. Sekalian kita singgung tentang domir mustatir ya. Kemudian kita balik lagi, tadi kita lanjutkan domir baris mutasil pada fi'il mudhari. Jadi sama, saya rasa untuk tasrifan lafadz yaftahu ini juga bisa dipelajari di sorof ya. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna dan sebagainya.
Kalau kita lihat di sini yaftahu tidak ada fa'ilnya, maka dia berarti nanti kategorinya domirnya mustatir, fa'ilnya adalah domir mustatir. Begitupun juga yang ini, ya, maka dia fa'ilnya domir mustatir, yang ini juga fa'ilnya mustatir. Kemudian yang ini juga aftahu dan naftahu nanti terakhir. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yaftahani, maka yang alifnya inilah yang disebut dengan alifnya ini, bentuk ini disebut dengan alif isna ini, dan nunnya, ni-nya ini adalah zaidatun. Maka alifnya ini, alif isna ini adalah domir baris mutasil. Kemudian yaftahuna, mana fa'ilnya? Wawu, atau disebut wawu jamaah. Kemudian taftahani, alif isna ini, nunnya adalah tambahan. Yaftahna, ini fa'ilnya adalah na, atau nun niswah. Kemudian taftahani ini adalah alif, atau alif isna ini. Kemudian dan seterusnya. Oke. Taftahuna, taftahina adalah ya mukhatabah. Taftahani alif isna ini, taftahna nun niswah. Aftahu dan naftahu tidak ada bentuk domir mutasilnya, berarti dia domirnya adalah mustatir, tersembunyi nanti gitu. Keterangannya, contoh kata yaftahna, nah di nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 6 yaftahna terdiri dari fi'il fa'il. Yaftahnya fi'il, na-nya adalah fa'il. Huruf na sebagai fa'il yang i'robnya marfu, maka disebut fi mahali raf'in li annahu fa'ilun. Cara mengi'robnya, na, nun, na adalah nun niswah, na, nun niswah. Domir baris muttasil, mabniun alal fathi, karena harokatnya fathah, fi mahali raf'in li annahu fa'ilun, karena dia sebagai fa'il. Kemudian tambahannya tadi, ada 5 pada fi'il mudhari yang bentuk domirnya, domir sebagai fa'ilnya, tidak nampak atau mustatir, yaitu tadi di ini yang bertanda silang, yaftahu, taftahu. Kemudian taftahunya ada 2 ya, bisa taftahu, kalau yang pertama ini adalah taftahu hiya, kemudian yang kedua taftahunya taftahu anta, tergantung konteks kalimatnya. Kemudian aftahu, naftahu. Nah, 5 fi'il mudhari ini domir muttasilnya tidak ada. Maka kalau ditanya mana domirnya, fa'il sebagai fa'ilnya, fa'ilnya adalah domir mustatir. Kalau tadi di fi'il madi ada 2, yaitu fataha dan fatahat, huwa dan hiya. Kalau di fi'il mudhari berarti ada 5, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu domirnya. Kemudian di fi'il madi sudah, fi'il mudhari sudah, sekarang ternyata domir baris muttasil pun bisa masuk ke fi'il amr. Lihat langsung. Iftah ini tidak ada bentuk domir baris muttasilnya, berarti fa'ilnya adalah domir mustatir nanti dengan dengan domirnya domir anta ya, takdirnya. Kemudian iftaha, fa'ilnya adalah domir muttasil, yaitu alif isna ini. Iftahu wawu jamaah, iftahi ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya menunjukkan ya yang menunjukkan makna anti ya, mukhatabah, mukhatab anta, mukhatabah anti. Kemudian iftaha alif isna ini, iftahna nun niswah begitu. Kemudian kita ambil contoh di situ, contoh lafadz iftahi. Kata ini terdiri dari iftahi dengan iya. Iftahi-nya fi'il, ya-nya adalah fa'il. Huruf iya sebagai fa'il yang i'robnya marfu tentunya. Maka cara nge'robnya ya-nya itu adalah fi mahali raf'in li annahu fa'ilun. Secara lengkap, ya-nya adalah ya'ul mukhatabah, domir baris muttasil, mabniun ala sukun, fi mahali raf'in li annahu fa'ilun. Kemudian tadi sudah disampaikan ada 1 pada fi'il amr yang bentuk domir sebagai fa'ilnya tidak nampak atau mustatir, yaitu iftah dengan domir takdirnya anta. Kemudian keterangan alif isna ini, yaitu alif yang menunjukkan makna 2, kemudian wawul jamaah, yaitu wawu yang menunjukkan makna jama, nun niswah, yaitu nun yang menunjukkan makna perempuan, ya mukhatabah yang bermakna kamu perempuan, tak mutaharrikah itu adalah tak hidup, tatitu sebagai fa'il, kemudian na mutakallimin adalah na yang menunjukkan kami atau nahnu ya gitu. Jadi dorobna, fatahna begitu. Kemudian ternyata domir baris muttasil yang masuk ke fi'il kan tadi dikatakan sebagai
fa'il dan dia fi mahali raf'in karena sebagai fa'il ya. Contohnya tadi fatahu, wawunya wawu jamaah dan dia adalah fa'il, maka dia fi mahali raf'in. Nah, ternyata yang namanya domir baris muttasil yang masuk ke fi'il juga bisa berkedudukan nasab. Contohnya dorob tuhu. Nah, itu yang bergaris bawah. Oke. Ini yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah ini dorob tuhu. Nah, ini adalah domir muttasil. Jadi di sini ada dua, di lafadz dorob tuhu ada dua domir baris muttasil. Dorob fi'il, tu-nya adalah fa'il dan dia domir baris muttasil. Kemudian hu-nya juga domir baris muttasil juga. Dorob tu, hu, dorob tu saya memukul, hu dia, saya memukul dia. Jadi dorob tu fi'il fa'il, hu adalah maf'ulun bih mansub. Maka hu-nya ini fi mahali nasbin. Oke. Kita ambil contoh dorob, kita baca dulu. Dorob tuhuma, dorob tuhum, dorob tuha, dorob tuhuma, dorob tuhunna, dorob tuka, dorob tukuma, dorob tukum, dorob tuki, dorob tukuma, dorob tukunna, dorob ta'ni, bukan dorob tuni. Karena yang lain tuh dorob tu, saya memukul, ka, kamu, berarti saya memukulmu. Tapi nggak mungkin dorob tu nih, saya memukul saya gitu. Maka diubah menjadi dorob tak nih, kamu memukul saya. Dorob tak nih. Itu dengan tambahan nun di situ. Namanya nun wikoyah, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir dorob tak. Nah, kamu memukul kami. Oke, kita ambil contoh. Lafadz dorob tu ka. Saya memukul kamu. Lafadz di atas terdiri dari 3 kata, yaitu dorob, tu, dan ka. Dorob fi'il, tu fa'il, ka maf'ul bih. Maka berarti yang namanya maf'ul bih itu kan mansub ya. Oke. Cara mengi'rab kata ka adalah sebagai berikut. Kata ka adalah kategori domir baris muttasil. Maka domir baris muttasil. Kata ka adalah mabni dengan harokat fathah. Maka mabniun alal fathi. Dan dia menempati i'rab nasab fi mahali nasbin karena dia sebagai maf'ul bih. Li'annahu maf'ulun bih. Kemudian hasilnya ka domir baris muttasil mabniun al fathi fi mahali nasbin di annahu maf'ul bih. Kemudian NB pada lafadz dorob ta nih asalnya dorob ta ditambahi iya. Apakah karena ada ya mutakallim huruf sebelumnya, huruf sebelum iya di kasroh? Contoh menjadi dorobti, contoh kitabun menjadi kitabi, kolamun menjadi kolami. Kemudian dorobta menjadi dorobti, tidak. Ingat, fi'il tidak boleh dikasroh. Karena yang dikasroh itu adalah isim. Itu sudah di bab pertama, kita bahas bahwa fi'il tidak menerima kasroh. Nah, maka agar tidak kasroh, maka dicegah dengan yang namanya nun wikoyah. Nun wikoyah atau nun pencegahan. Nun wikoyah adalah nun yang terletak sebelum domir yang mutakalim pada fi'il atau huruf yang berfungsi mencegah fi'il agar tidak berharokat kasroh. Sehingga dorob ta'ni menjadi dorob ta'ni, begitu.